Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa hadana. Wa huwallazi yaltufu bina wa yarhamuna. Wa huwallazi yusamihu an khatayana idza tubna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. Yang saya hormati pimpinan ngaji Asyifa Online, Ustaz Haji Dr. Andes Soekardi, yang saya hormati asatid semuanya, yang kita taati, yang kita dengarkan petuahnya dan nasihatnya. Dan yang tidak kalah penting, seluruh jamaah yang ada. Kehadiran panjenengan merupakan syiar Islam, di mana jika panjenengan masih istiqomah ngaji saja, insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, insya Allah. Amin, amin. Bahkan dijamin fit dunya wal akhirah. Bersyukur tentu kepada Allah. Tiada henti karena nikmatnya tiada henti. Yang sebanyak-banyaknya rasa syukur karena nikmat Allah tak terhitung. Apapun yang kita lakukan dari ibadah yang kita bisa mampu kita lakukan adalah sebagai in, interpretasi dari rasa syukur yang ada. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita sampaikan menambah keberkahan nikmat yang kita terima. La in syakartum la azidannakum. Tentu hal itu wajib kita lakukan selama masih bisa istirahat di rumah tanpa ada kabel-kabel medis, ya, selang-selang medis yang nempel di badan kita. Berarti Allah masih memberikan karunia kesehatan kita baik lahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau uswah kita yang wajib kita ikuti. Kita taati karena ketaatan kepadanya adalah sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan karunia syafaatnya nanti di akhirat saat kita berada pada perjalanan panjang menuju ridha Allah, surga Allah. Mudah-mudahan Rasulullah mengenali kita dan kita pun juga mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, topik ini berawal dari beberapa surat di dalam Al-Quran. Topik ini saya share ke panjenengan dengan judul yang mungkin panjenengan sudah langsung paham apa yang dimaksud. Lahirnya taat, batinnya sesat. Ya gampang kayak judul itu. Gampang sekali kayak judul. Menguraikannya ini yang mudah-mudahan paham. Kalau panjenengan tidak paham, ya nggak apa-apa. Biar ngaji terus. Singkat Kalau tapi tidak padat. paham, nantilah panjenengan itulah berarti ngaji. Tapi insya Allah tidak. Paham nggak paham, yang penting ngaji. Prinsip sama dengan apal ke apal, yang penting ngapane Quran. Kayak gitu itu. Prinsip. Prinsip. Pokoknya aku ngaji ya Allah. Aku kumpul wong kang solih, orang yang baik. Ah, itu sudah jadikan asupan kebaikan bagi diri kita. Satu ayat penting yang akan diterjemahkan oleh Pak Qadar yaitu surat Al-Hadid surat 57.
Surat 57 ayatnya ayat 13. Surat Al-Hadid ayat 13. Nanti ada uraian-uraiannya. Jangan diguyu-guyu loh ya gambar saya itu. Karena gambar-gambar itu saya terangkan untuk ini saja ilustrasi. Ya nanti tunggu saja. Panjenengan jangan ini. Jangan pergi ke pasar dulu. Nanti mari ngaji ayo. Nah terus nanti kalau sudah selesai nggak tahu gambarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Ya, Boleh Pak, silakan. ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Namun Di sisi dalamnya ada rahmat. Di sisi luarnya ada azab. Nah, judul saya balik. Di dalamnya ada gelap, di luarnya, di dalamnya itu sesat, di luarnya itu taat. Nah, gitu. Saya balik. Kalau di ayat ini, dalamnya itu taat, luarnya sesat. Yang itu maksudnya, walaupun kita kan tidak boleh, Bapak Ibu, menuduh seseorang yang luarannya itu kelihatannya ya ndak begitu kelihatan berilmu, tidak begitu kelihatan apa ya ngumpul-ngumpul di tempat pengajian, tidak terlihat berjamaah gitu ya. Lalu kita itu menuduh orang tersebut batinnya, hatinya tidak takwa, tidak beriman. Walaupun demikian, tidak boleh, ya. Karena itu kamuflase, ya, kamuflase. Nah, saya berikan beberapa ilustrasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati kita ini, Bapak Ibu, hati kita yang kita punya, kita miliki itu kalau kita nukil dari keterangan Imam Al-Ghazali, hati itu putar-putar sendiri Bapak Ibu. Hatinya itu putar-putar sendiri. Memang sengaja saya bikin begitu itu agar tahu bahwa hati kita tidak pernah tenang. Hati kita itu tidak pernah apa ini namanya tetap ya. Hati kita tidak pernah tetap. Jadi bolak-balik gitu. Nah, kata Imam Al-Ghazali itu hati yang bersih yang putih itu hati yang dimaksud itu cahayanya loh ya Pak, bukan bendanya. Atau apa ya, yang tak terlihatnya itu loh. Jadi ketika ada satu kesalahan atau dosa, maka hati itu ada satu titik di sana. Begitu ya Pak Katar? Ada dua kesalahan, ada titik dua di sana hitam. Gitu. Ada lagi kesalahan, di sana ada titik lagi tiga hitam. Yang akhirnya ketika orang itu terus melakukan kesalahan dan dosa, maka hati itu akan semakin hitam, semakin hitam, semakin gelap, semakin gelap. Gitu toh.
Dan keterangan itu kan sudah masyhur. Masyhur itu artinya kita ndak pernah, ndak sama sekali kok nggak dengar gitu ya. Atau mungkin kalau umpamanya dengar tapi lupa. Nah, ketika seseorang melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan, maka titik-titik itu akan hilang. Bersihnya hati bersamaan dengan kebaikan yang kita lakukan. Disitulah ayat tadi yang dibacakan surat Al-Hadid tadi, menandakan bahwa orang yang beriman itu hatinya putih gitu itu, bersih. Siapa nggak suka dengan bersih itu, siapa yang nggak suka? Ya. Sehingga dengan iman itu yang ada di hati yang bersih dan bercahaya itu, nanti di akhirat itu cahaya itu yang nampak, fisik kita itu enggak nampak, ada di dalamnya. Rohani jiwa kita yang nampak. Dan itu bercahaya. Lah orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, orang yang kafir-kafir itu, atau orang yang mengatakan Islam tapi tidak melakukan kebaikan seperti disyariatkannya dalam agama Islam. Lah itu mereka di akhirat itu banyak bercahaya itu kan orang beriman banyak bercahaya. Lah orang munafik itu kepingin mendekati. Berikan aku sedikit cahayamu biar aku bisa berjalan meneruskan perjalanan menuju Allah. Lah orang-orang yang beriman semuanya bilang, bahasa kita itu loh, ngaku butuh cahaya kok mbok jaluk. Sedikit saja tidak mungkin kita bisa memberi karena di sana tidak ada yang namanya tolong menolong. Kecuali nanti di alam syafaat yang diberi hak syafaat oleh Allah untuk memberi. Nah itu tidak bisa. Lalu dibikinlah pemisah atau dinding yang kita juga tidak tahu bagaimana model dindingnya. Yang itu menjadi penyekat. Kata orang yang beriman, kembalilah kamu ke belakang. Para malaikat pun juga menyuruh orang-orang munafik, zalim, kafir, fasik itu untuk ke belakang sana. Di belakang sana diberilah dinding. Lah bagian luar sana gelap gulita. Tidak bisa lagi orang fasik, zalim, orang kafir, orang munafik itu melihat orang yang beriman yang terus berjalan. Ya, bunda kita yang namanya Bu Atika itu, saya rasanya itu kenal betul ya sama beliau itu karena ngaji lama di Al-Falah. Setahu saya ngaji di Al-Falah dan setiap pagi doa bersama. Beberapa hari akhir ini saya tidak melihat juga, tidak connect, ada apa. Setiap pagi itu jam 8 kurang seperempat itu kan Al-Falah. Selalu ada doa bersama. Untuk santri, untuk ustadz, untuk lembaga, untuk keluarga bareng. Online doanya itu. Online. Jadi kalau mau panjenengan bersama ingin doa pagi. Nanti saya kirim linknya biar bisa doa pagi sampai jam 8 selesai doa itu. Itu Bu Atika selalu ada sana. Dan setahu saya gambarnya itu ya berdiri terus ada cadaran gitu loh, gambar apa itu ya mungkin tak kira anak muda, tak kira arek enom, kayak arek enom ya nggak cadar gitu, ingat saya loh ya nggak tahu ya apa itu apa yang dimaksud. Nah ketika ketika Ya betul Pak Ustadz, betul itu. ya gitu ya, jadi Ya betul. doa bersama setiap pagi itu, doa bersama dan tidak ketinggalan. Terus ketika ada Ustadz yang nggak hadir, saya akan ganti. Lah kebetulan kelasnya adalah kelas teman-temannya beliau. Dan semua online, tidak ada yang masuk di Al-Falah. Semua online ada 8 apa 9 gitu. Jadi kalau nanti saya telisik untuk saya telepon, barangkali ngapunten, kalau beliau memang itu berarti ya Allah. Nanti akan saya bikinkan flyer untuk ucapan, monggo panjenengan admin ya, admin di apa ini Asyifa ini bikin flyer ya apa ucapan bela sungkawa itu untuk kita semuanya di share di grup dan ada doa begitu dan insya Allah ya dengan tekunnya rajinnya ngaji ikut ngaji online dan memang andaikan beliau itu sehat insya Allah datang ke Al-Falah itu karena faktor mungkin usia karena faktor mungkin di rumah tidak ada yang menemani dan seterusnya atau bagaimana apa yang kita tidak tahu ya
terus akhirnya bisanya online. Atau mungkin tenaga sudah tidak kuat lagi, sehingga online. Ya, tentu saja itu saya khusnudzon cukup, ya, cukup sangunya, cukup investasinya di akhirat itu untuk ditempati dengan apa nyaman dan insya Allah kembalinya itu dalam keadaan husnul khotimah, dihabiskan dosa-dosanya oleh sakitnya, katanya Amin. ini itu sakitnya Amin, amin. Allah Amin, amin. tidak Allah menurunkan sakit-sakit yang barangkali itu dideritanya lalu ditanggapi dengan sabar dan ikhlas karena Allah tidak berkeinginan untuk menyiksanya, Iya. untuk mengadabnya di akhirat. Tidak, tetapi cukup di dunia dihabiskan dengan caranya sehingga terbebas di akhirat dari azab atau siksa neraka. Insya Allah demikian. Insya Allah Allah terbaik, demikian. Pak Ustadz. Terbaik. Amin. Nggih, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perihal hati, ya. Karena itu betapa tidak kita ini menjaga sebelum kepulangan kita kepada Allah, hati itu tetap bersih putih begitu. Ketika ada cacat sedikit, titik sedikit, jangan sampai itu setitik nila merusak susu sebelanga. Artinya ada setitik, tapi setitik itu berat. Berat. Beratnya itu apa? Karena kesyirikan. Itu yang fatal, yang membuat semua amal kita itu musnah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Sungguh jika satu titik saja, yang satu titik itu syirik, maka fatal semua amal ibadah musnah terhapus. Layah batonna amaluka, layah batonna amaluka. Sungguh benar-benar apa ini terhapus semua amalnya. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat kauniyah. Ini tak delokno buah-buahan, isu-isu buah-buahan cek ngiler panjenengan, termasuk saya. Yang pertama ada ini Bu, ada apa? Ada buah yang tidak kita kenal. Jadi kita Benar. kenalan sama buah-buahan. Jadi kayak sekolah SD ngono, ora apa-apa. Tak download no buah-buahan macam-macam. Rasanya kasar, di luarnya kasar, tapi dalamnya nikmat. Ini tadi Mbak Ekhas masalah surat Al-Hadid tadi ayat 13 itu tadi ya. Jadi kasar, di luarnya itu kasar, banyak durinya itu loh Bu. Kalau tidak dibersihkan tuh, waduh, makme ya apa, dahari ya apa itu. Ini Bu, tambah nemen-meneh. Wah, tapi ya banyak yang suka ini. Banyak yang suka. Iya. Luarnya banyak durinya. Siapa yang mau menginjak apa ini namanya durian itu? Ayo, tidak tanpa sandal. Ayo, silakan diinjak-injak. Dikira terapi kaki gitu ya. Ya lumayan. Ya jerit-jerit tuh. Tapi ternyata dibuka lembut, halus, wangi lagi. Wangi. Diluk naiki pampanan iki. Ayo, kalau tidak dibersihkan, bukankah durinya banyak yang namanya salak itu? Inilah nama buah-buah. Begitu dibuka, betapa putihnya, bersih, bersih, ya. Dan kalau sudah penggemar gitu ya, ketok salak ngono kae wis diuber, tuku amene sampe digawa oleh-oleh dan lain sebagainya. Mungkin yang di Batu Besok itu banyak mungkin ya, ada durian apa lagi. Itu banyak mungkin ya, saya tidak tahu. Ah, ini di luarnya halus, dalamnya manis. Ada yang begitu. Wes, kita lanjutkan. Ayo, silakan ini sayur. Buahnya buah belimbing wulu coba. Wales ya, kayak mentek-mentek enak ngono. Silakan langsung dikunyah ya. Kalau yang mau kunyah aja satu atau dua. Wes itu yang namanya alendir itu ya, gemberuwo aja kesetenan saking ketute ya tuh. Nah, artinya apa? Bagus, indah luarnya itu. Tapi begitu dimakan ketutnya bukan main, walaupun tetap saja bisa dipakai sayur. Ya tetap buah kan, sayur tapi ya buah. Yang berikutnya ada buah halus, Bu. Halus, Pak. Ini siapa yang tahu buah ini apa yo? Pak, Bu, ojo ngantuk lho deloken. Loh iya Ustadz, ini mengamati ini buah apa ini? Saya Apa lihat. ya? Ayo coba. Paprika, bukan. Paprika.
Mojo, Bakul mojo sini, Pak. Ustaz. Buah mojo. Buah maja. Iya, Mojo. Pak. Dalamnya Eh, pahit. Mojo kok hijau, Pak. iya, gerung matang. Mojo. Iya, mojo hijau. Oh, memang hijau. Buah maja itu hijau. Dan saya pernah ke mana ini? Ke Borobudur. Itu ada buah maja ini di area lapangan-lapangan Borobudur itu. Buahnya itu besar-besar banyak. Besar itu buahnya itu. Besarnya itu jeruk Bali gitulah. Saya lagi ke mana ini eh mana ini di situs Ratu Boko. Itu ternyata ada buah ini. Terus jatuh oleh apa ini namanya? Penjaganya saya minta, Mbak, boleh nggak saya bawa pulang buah ini? Oh, enggak, Pak. Itu Mbak ada yang jatuh itu tak ambil ya. Tak ambilnya terus saya ambil, saya bawa pulang. Untuk apa? Menerangkan perihal masalah Ratu Balkis itu. Masalah masalah pahit itu. Buah yang pahit sidrin kolil ya. Buat ada pohon sidir atau pohon bidara dan pohon pahit yang buahnya pahit. Jadi halus Bu, bagus. Seakan-akan kalau dibelah itu buahnya apa isinya? Ternyata isinya itu kayak apa ini buah kawis. Tahu buah kawis ya? Tahu ya. Nah, buah kawis itu kalau dipecah tempurungnya itu ada yang manis manis asem, ada yang sepot macam-macam ya, karena macam-macam buah. Jadi dulu itu kita punya buah kawis itu ada 8 pohon, yang masing-masing pohon itu berbeda-beda rasa. Jadi ditambak dulu itu ada, sampai sekarang masih ada di daerah saya tuh kawis itu banyak ditambak-tambak itu. Dan itu enak, ya enak bagi yang ini ya. Sebenarnya kekurangan makanan tadi ya wes sembarang dicobai semua termasuk kawis itu jadi rujak dikasih apa gitu ya. Nah ini buahnya tuh terlihat halus, ternyata memang pahit, dalamnya pahit, dalamnya pahit. Jadi saya pernah bawa Tidak pulang semua, itu Pak. dalam Tidak semua pahit. tidak pahit. Ya, Majapahit kan di Mojokerto, kalau di Tuban Maja manis, Pak. Iya. Baik, yang berikutnya ini Bapak Ibu. Rasanya panjenengan kenal sekali karena ini ya. Mengkudu Buah itu. kan ono ngarap kan ono lho Bu. Iya, mengkudu itu Ustaz. Nang ngarap gak urip. Iya, di sini itu di mana-mana. Panjenengan jalan-jalan kemana-mana lah. Selalu ada nyelempet-nyelempet di gang. Pinggir-pinggir kali. Ya, terus apa ini di sebelah-sebelah dinding. Di atas-atas got, di pinggir-pinggir kali. Ada ini. Dan manfaatnya panjenengan sudah tahu toh. Walaupun demikian, modelannya seperti itu, dalamannya itu sampai baunya itu nyeng gitu. Subhanallah dulu itu kebiasaan. Makan begini nih di desa itu biasa. Mengkudu dirujak itu biasa. Dirujak sekarang itu enggak dirujak. Yang ngerujak sekarang itu netizen. Yang suka ngerujak itu loh Bu, itu netizen. Katanya anak-anak gitu. Yang berikutnya ini Bu, walaupun sayur ya, tetapi kan tetap buahnya sebuah pohon. Pare, pare. Iya, iya, iya. Saya menampilkan ini bukan mengenalkan panjenengan buah-buahan, mau panjenengan sudah kenal. Ternyata alam ini hadir atau dihadirkan Allah untuk kita pikirkan bersama-sama. Untuk kita pikirkan, karena ada buah yang jejer-jejer ya. Jejer-jejer itu. Buah apa saja tadi, yang semuanya berbuah. Ada yang buahnya itu manis, ada yang buahnya apa asem, ada yang buahnya itu pahit, ada yang buahnya begini. Bermacam-macam mengambil tempat yang sama, yaitu di tanah. Kok bisa memilih ya? Yang namanya buah itu mengambil dari saripati tanah yang asem. Akhirnya jadilah belimbing bulu. Mengambil saripati tanah yang manis. Akhirnya jadilah semangka. Jadilah duren. Jadilah buah-buah yang manis. Sama mengambilnya. Bolehkah saya menganalogkan itu dengan sama ngajinya?
podo-podo nang asyifa. Itu, ya toh. Paham ya maksudnya ini? Nyambungnya kan ke situ. Nggih. Gitu. Podo ngaji nang omah ya podo ngaji Quran, baca Quran. Sumbernya sama dari Al-Quran. Nah, lalu ketika dalam aplikasi kehidupan berbeda-beda. Disinilah memang Allah ciptakan kita itu memiliki karakter berbeda-beda. Bukan untuk dibully, bukan. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Seperti buah yang saya tampilkan. Apakah semangka itu semua orang bisa menikmati dengan bebas? Tidak. Bagi orang yang darah rendah, coba makan satu utuh itu. Ya langsung gelondong. Ya, pusing dan seterusnya. Coba yang punya gula darah tinggi, itu ada durian itu. Utuh, ayo coba makan. Nah, artinya apa? Semua yang indah, yang enak itu belum tentu baik untuk diri kita. Maka, karena belum tentu baik, maka kita pilih yang terbaik. Karena ada yang baik, ada yang terbaik. Yang disebut di dalam Al-Quran, halalan, toyiban yo halal, tapi yo baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, telaahan berikutnya. Coba kita renungkan. Adakah kita itu rajin sholatnya, tetapi masih melakukan keburukan? Adakah kita rajin baca Al-Quran, masih suka marah? Rajin menelaah Al-Quran, tafsir ya iya. Gitu? Tartil bahkan tingkatan itu sudah tartil. Kalau di Al-Falah itu kan ada dasar. Lalu naik lagi tadarus. Naik lagi tahsin. Naik lagi tartil. Dulu di Al-Falah itu sekarang dibebaskan. Ikut tartil itu harus ada tes dulu. Kalau bacaannya itu belum bagus panjang pendeknya, dengung-dengungnya itu kurang lancar, apalagi huruf-hurufnya, harokat-harokatnya keliru, maka tidak bisa masuk di dalam tartil. Pol tahsin. Pol itu tahsin. Ya apa sih Ustadz, aku tahsin wis balak-balik. Aku gak iso ta melok tartil. Akhirnya sekarang ya wis melok tartil. Ya apa lho, wong pancene didandani ya ngono. Wong belajar iku wis umur gitu loh. Gak enak kate wis tua ngono, gak enak aku ngomong. Wis umur. Jadi karena sudah umur, ya akhirnya kan tidak bisa satset gitu. Tidak bisa cepet gitu kan, tidak bisa. Refleksnya kan tidak terbangun. Beda dengan yang masih anak-anak balita panjenengan punya cucu itu. Loh ngajinya lewe api timbangane yangkung yang tine. Wes pokoknya lek kapan disalahno yangkung yang tine gak kira gelem. Soalnya ngerasa wes isin. Isin mergo timbangane isin nang putune ngajain nang Asifa padha umure isin bareng-bareng. Jadi gak apa-apa aku diguyu-guyu putuwi gak apa-apa timbangane diguyu-guyu putuku. Alhamdulillah ya Allah. Kalau saat itu betul diguyu-guyu sih. Kabur nang ngene Asifa untung ana bolone nang Asifa iku. Untung ya Allah. Ketemu bolone adik yang namanya Bu Asmari, tak siapa itu? Edi Suprapti. Hah? Bu Edi Suprapti Ustaz, logatnya sama dengan Pak Sulis. Ya, jadi suaranya itu kayak sudah nggak ada giginya gitu loh. Kayak nggak ada saya sendiri, saya tidak tahu apa benar. Atau mungkin ada gigi, tapi gigi palsu. Karena apa? Ada huruf-huruf tertentu yang gantungnya itu pada gigi. Ya, tetapi tidak terucap dengan bagus. Berarti giginya itu tanggal, sudah tanggal. Jadi huruf-huruf tertentu itu kan ada gigi, kayak sin. Gantung di gigi, huruf sin itu. Kok ngawos, berarti gigi depannya itu hilang, kan gitu. Alhamdulillah. Maksud saya. Ada yang rajin sedekah, rajin menggunjing. Jadi apa yang sudah dikeluarkan dalam bentuk sedekah itu masih terpikir nega aku sopo. Lah kan kalimatnya itu. Wingi wes kok saiki maneh. Nah, kan gitu. Kalimat itu tidak mestinya kita
mengeluarkannya karena mengingat ibadah yang telah kita lakukan. Ada yang puasa, tapi masih foya-foya loh. Begini loh, puasa Ramadan itu sudah berapa tahun kita lakukan. Lah puasa Ramadan itu kan sebenarnya adalah fisik dan psikis, jiwa dan jasad. Sing didandani Allah itu loh. Yang didandani oleh Allah itu puasa itu kan rohani dan jasmani, jiwa dan jasad kita. Lah didandani kedua-duanya. Jasad dipuasakan. Terus daleman jiwa yang namanya nafsu dikekang. Kan kita ini puasa tapi tidak puasa. Coba, kenapa saya bilang puasa tapi tidak puasa? Karena baru saja mas sahur, baru saja sahur, itu yang dipikir itu sudah bukannya nanti buka apa. Itu jek sahur itu. Ketika makan jandonan di meja itu loh. Buka apa? Ndelok dhewe ngene. Iku wis dipikir itu, Pak. Poso ya. Ketika kita mempuasakan badan kita, mana kira-kira manfaatnya? Kan hanya lapar dan dahaga, kan betul kata Rasulullah itu. Jadi yang didapat itu lapar dan dahaga. Tetapi hisi nilai dari puasa yang diharapkan itu belum kita dapatkan. Ngaji, ya rajin. Masih iri dan dengki. Kalau iri dalam kebaikan boleh, tapi jangan disertai dengki. Umpamanya ada orang yang datang memakai atribut yang bagus gitu ya, kelibiar gitu. Pakaiannya itu nggak perlu harus terucap di dalam diri, di dalam hati saja. Cukup untuk nanti diadili oleh Allah kenapa engkau mengucapkan hal yang negatif kepada saudaramu. Loh, pancene asline dulure, temannya, saudaranya, itu pancene suka action. Tapi ojo ngerewangi. Lah kok jenengan menilai actionnya, berarti aslinya jenengan itu gak iso action. Iso emeng ngomong tok. Lah kan padha wae asline. Mergo gak iso nyaingi barangkali begitu. Terus kata-kata, sikap, ketika lewat gitu, tak ngedoai aku tak lungguh pojok aja jika kededeke. Mungkin hal seperti itu ada. Ya untungnya di Asifa itu gitu itu sudah sembuh semua, nggak ada penyakit begitu itu. Sehingga apa? Luar dalam asli. Tidak ada penyakit. Disinilah bersihnya badan, bersihnya jiwa, membuat sehatnya segala apa ini yang kita nikmati, kita rasakan. Karena nggak ada penyakit. Ada salah seorang ustadz yang sekarang sudah masih online, apa masih ada di televisi apa enggak. Orang itu sakitnya gini, itu biasanya kebiasaannya itu begini. Orang sakitnya begini, itu kebiasaannya itu begini. Walaupun itu tidak selalu benar, karena dhon ya. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tetapi mungkin beberapa prosentase, 60, apa 70, apa 50% ada benarnya. Karena dengki yang, kan ayatnya begini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Iya Pak Qadar ya, ayat 10 itu Pak Qadar. Surat Al-Baqarah itu Pak Qadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Monggo Pak Qadar diterjemahkan. Oh, Ayat kita. 10 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ayah bunda, bapak ibu, semuanya dimanapun panjenengan berada.
Ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Sakit jasmani ditangani oleh para dokter ahli, ya, mulai dari yang daleman maupun yang luar. Sakit rohani, Al-Quran adalah obatnya. Sakit rohani, ilmu pengetahuan agama adalah obatnya. Dan bukankah panjenengan sudah mafhum ayatnya wa nunazzilu Al-Qur'ani ma huwa syifa'un gitu wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosara. Kan ada ayatnya surat Al-Isra itu Pak Qadar nggih. Ayat 82 itu Pak Qadar. Surat Al-Isra Oh, terjemahkan, Mas. 17, surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Gitu. Silakan Pak. Dan kami turunkan dari Al-Quran, yakni sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, masih ingat satu ayat lagi? Surat Fusilat. Surat nomor 41 kalau tidak salah. Ayatnya 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa'un walladhina la yu'minun والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Silakan diterjemahkan, Dan Pak. sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut, yakni Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jauh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi untuk penyembuhan daleman kita, percayakan kepada Allah. Nah, Allah memberikan kita petunjuk yaitu Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu kita tahu artinya atau tidak tahu artinya, bagi orang yang beriman itu bisa mengembalikan ya kedengkian menjadi kesenangan, dosa menjadi pahala, ya istighfar dan terus menerus kebaikan akan terus tumbuh ya jika kita membacanya karena karunia Allah dalam Al-Quran. Coba kita renungkan lagi ya. Banyak hafalan Al-Quran, akhlaknya buruk. Saya pernah baca di buku yang disusun oleh Said Hawa ya. Ada hal yang aneh. Apa hal yang aneh itu? Kok bisa ya Al-Quran itu dihafal, tapi dia itu perusak gitu loh. Senok Hogronya orang Belanda itu kan hafal Quran ya. Tetapi tidak dapat petunjuk Allah. Aneh ya itu. Aneh ya, saya itu nggak habis pikir. Iso apal Quran, Al-Quran itu ada di dalam dirinya. Tetapi Al-Quran itu tidak malah mensyafaati dirinya. Aneh ya Bapak Ibu ya. Kok iso ya? Dan banyak kan. Kan mestinya begini yang sekarang kita dengar.
begitu meneliti Al-Quran dari sisi kesalahan-kesalahan, justru mereka tidak menemukan kesalahan dan masuk Islam. Kok iso ya arek iku, sapa iku arek Belanda iku, Senegogronya itu. Sampai belajarnya ke Mekah loh Bapak Ibu. Kita kan enggak, kita kan belajarnya di Asyifa. Belajar di Mekah loh Bapak Ibu. Menelisik bagaimana kebiasaan orang Arab, bagaimana kebiasaan Islam dan lain sebagainya. Sampai ke Aceh itu membuat Aceh rusuh waktu itu tahun berapa itu 45 Pak. 65 itu. Ya itu Senegogronya, hafal Quran loh Pak. Itu tidak mengilhami dirinya menjadi orang yang solih. Ya Allah, gimana ya gitu. Makanya Al-Quran itu kata hadis Rasulullah bisa menjadi yal'anuh. Al-Quranu yal'anuhu. Jadi Al-Quran itu marah melaknati orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu ketenangan. Nah ini kan berbahaya. Berbahaya. Jadi tidak sampai tenggorokannya, hanya di bibir saja. Apalagi ke hatinya. Ya, salah niat. Maka kan sering kita asatid semuanya itu ya menasihati Bu, baca Al-Quran pelan-pelan saja. Pak, baca Al-Quran pelan-pelan saja. Seandainya kita baca itu tidak tahu artinya, sudah masuk kategori mendapatkan pahala karena menyesuaikan dengan tajwidnya sehingga tidak kehilangan panjang pendeknya, tidak kehilangan dengung dan jelasnya. Sampai seperti itu. Nggak tahu artinya itu dalam bahasa kitab itu bifahmin au bi ghairi fahmin fahuwal ibadah. Di kitab Sofahat fi Ulumil Qur'an Qiraat, insya Allah saya ingatnya di situ. Paham atau tidak paham tetap bernilai ibadah. Nah itu istimewanya Al-Quran. Makanya begini Bapak Ibu, panjenengan lek eh, Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu kan sudah ada di dalam diri kita, wong kita hafal, gitu. Terus melakukan keburukan, itu gak sungkan tak karo ayat, gitu loh maksud saya. Gak sungkan tak karo ayat yang sudah dihafal itu, wong itu ada di situ. Apakah ayat itu tidak menjaga diri kita dari keburukan? Oh berarti gak ada manfaatnya ayat itu. Berarti gak ada fungsinya. Surat-surat yang dihafal itu, kan gitu. Bapak Ibu semuanya. Ini kalau kita renungkan itu jadi baper loh kita itu. Maksudnya begini bapernya itu. Betapa kita itu sudah lama hafal ayat-ayat pendek itu sudah lama. Terus umpamanya itu sampai kita itu terlepas. Ya tak terkontrol dari apa yang kita lakukan itu hal yang buruk. Ya, hal yang buruk. Loh, itu loh. Quran itu di mana ya kok gak jaga? Nah gitu loh. Nah, menjaga Al-Quran ayat-ayat yang kita hafal ini. Allah dengan karunia malaikatnya, Allah akan menurunkan malaikat untuk menjaga melalui hafalan-hafalan yang kita jaga. Allah menjaga melalui malaikatnya untuk menjaga diri kita dari keburukan. Seandainya terlepas dari keburukan, lalu segera istighfar dan menyesali. Nah, bukankah itu ahlul Quran yang sebenarnya sehingga dapat gelar hamilil Quran, tidak hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Makanya ada buku, saya itu bukunya itu nemu Adabu Tilawatil apa ini? Al-Bayan fi adab sorry At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Saya ulangi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dikarang disusun oleh Imam Nawawi. Saya masih pegang bukunya, saking lamanya sampai lusuh, tapi tak simpen dengan baik. Saya baca beberapa lembar untuk menginspirasi bagaimana sih orang yang apa ini namanya berkecimpung di Al-Quran itu bagaimana sih seharusnya sikapnya, akhlaknya. Nah, itu paling tidak seorang guru kan punya guru, seorang ustadz harus punya ustadz, seorang diri kita sepuh ya, kita sudah usia gini juga punya penasehat.
Jadi seorang ulama juga punya ulama. Nah, seandainya nggak menemukan ulama-ulama itu, ustadz-ustadz itu, jangan berhenti membaca. Jangan berhenti membaca kitab-kitab nasihat. Yang itu bisa menasihati kita. Atau bacalah Al-Quran yang isinya yang nasihat, yang tentang akhlak. Umpamanya surat Al-Hujurat yang kemarin dibaca. Umpamanya surat Al-Fatah yang kita baca ini pun juga ada nasihat. Akhlak. Kalau Al-Hujurat, Al-Ahzab itu juga ada akhlak di sana. Tentang Rasul bagaimana berbicara. Al-Hujurat itu kan dari awal kan sudah penuh dengan akhlak ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa dan seterusnya ayat lahum maghfiratu wa ajrun karim. Allah memberikan nasihat-nasihat itu untuk dibaca. Sampai saya sering menyampaikan bagi pendai-pendai ayat 1 sampai ayat 16 surat Al-Hujurat tidak boleh, tidak hafal. Karena itu ayat-ayat nasihat untuk diri sebelum berdakwah. Kalau belum hafal, rasanya ya kalau akhlak itu ya ojo dakwah dhisik ayat itu guru ngapal. Sampai saya itu diberitahu guru saya demikian. Diberitahu oleh guru saya, kamu berdakwah kan, kamu dakwah kemana-mana kan. Jangan sampai tidak hafal ayat 1 sampai 16 surat Al-Hujurat. Itu nasihat untuk pribadi. Walaupun Rasul bahasannya, tetapi kembali lagi kepada diri. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itu indah sekali ayatnya. Isinya pun juga indah. Sadurunge ngomong, nasihatkanlah diri dengan baca Al-Quran dan menerjemahkan. Oh ya Allah, nasihat ini. Bayangkan itu adalah nasihat Rasulullah. Bayangkan Rasulullah diperintahkan oleh Jibril. Bayangkan Jibril itu terimanya dari Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi itu. Betapa karunia Allah besar Bapak Ibu. Dan jangan lupa, sekali lagi jangan lupa. Yo ngaji, mengkaji, yo ngajar. Ini gak ngajar, yo ngaji. Ini gak ngaji, yo ngajar. Hasil ngaji, ngajaro. Engkau mari ngajar, ngaji, yo meneh. Dan seterusnya begitu. Tidak boleh berhenti. Kalau tidak ngaji ke Ustadz, baca kitab, pegangan. Yang kitab itu adalah rujukannya salafus soleh, orang-orang yang baik. Umroh berulang-ulang. Nggak ada perbaikan. Namanya umroh itu pertama itu ya. Ini pengalaman orang yang cerita-cerita. Ya Ustadz, pertama itu yo nangis geru ya Allah, kok bisa ketemu Ka'bah, kok bisa gini. Umroh yang kedua nangisnya separuh. Gak patian nangis nemen kok sing pertama itu. Yo nangis tapi gak nemen. Umroh ketiga, yo titik nangis iku. Artinya haru-haru itu sunda. Umroh yang keempat gak nangis belas kayak tamasya ngono. Apalagi umroh kelima, wah ya kayak nang Sidoarjo ngono balik rono. Tapi gak ada perbaikan. Gak ada perubahan. Karena itu kapan lalu 2 pertemuan lalu saya sampaikan. Bapak Ibu, dibuka oleh Allah Mekah Madinah untuk para peziarah ya, yang umroh yang haji dibuka, semua masuk ke sana. Tapi ditemui oleh Allah apa tidak, itu masalahnya. Dijadikan haru apa tidak oleh Allah, itu masalahnya. Dijamu apa tidak oleh Allah, itu masalah. Keliru sedikit niatnya, selesai. Dibiarkan oleh Allah, ditinggal nggak ditemui. Wis mlebu mulai wis gak usah pamit wis mlebu kono nang mulya engko wis lho coba kalau kita itu bertamu ke teman kita coba. Bertamu terus ya wis nang omongan wis ana apa wis kono entekno panganan wis barang. Wis engko ya aku guru mulai wis mulai ngono lho coba. Rada gak patek enak kita itu mosok ya ngentekno panganan nang kono ya Mekah Madinah ya mulai gak entuk apa-apa. Mek nambah koper tok, anake koper, putune koper,
Wes wakeh oleh-oleh itu. Di sini tetap ngono meneh, nggak ada perbaikan. Lah aku wis salat nang Mekah Madinah, nang Mekah iku wis 100 kali salat di luar Masjidil Haram, aku wis sosok si anakku. Aku gak salat nang kene aman, aku wis wakeh. Ngono kono sing wani ngomong ngono iku lho, ana sing wani, ada yang berani bicara begitu. Loh, berarti kan nggak ada perbaikan. Loh, terus haji umrohnya gimana? Nah, ini saya yang paling dekat telinga ini untuk nasihat diri saya sendiri. Apakah pernah terjadi begitu? Ataukah untuk yang lain? Panjenengan semua kita semuanya. Ayo, evaluasi diri. Coba. Di luarnya itu balak-balik umroh, balak-balik haji, sholat Madinah di Mekah itu sampai arba'in barang. Dalemannya nggak ada perubahan. Ini yang jadi topik itu tadi. Luarnya taat, dalamnya sesat. Bagaimana dia berbekal apa dia ke sana? Evaluasi diri untuk perbaikan di masa perjalanan berikutnya. Jangan sampai kepulangan kita itu nyesal. Naudzubillah. Masjid yang indah tidak membuatnya nyaman. Nyaman kok nyaman. Masjidnya itu bagus. Tapi nyaman nggak di dalamnya. Masalah lagi. Ada masjid itu tidak terlalu bagus. Biasa saja. Bangunannya ya biasa saja. Ternyata ketika masuk itu selep, enak. Sujud lama itu ya bisa. Rukuk lama ya bisa. Tenang. Nggak ada suara-suara yang bising. Nggak ada apa ya. Bermula dari bangunan yang dibangun atas as-sasa bunyanahu alat takwa, dibangun atas dasar takwa, maka bangunan itu penuh dengan aura-aura yang menyenangkan, menyejukkan, mendamaikan. Aturannya tidak terlalu ketat dan tidak kasar, lembut ada di dalamnya. Ya, sehingga jamaahnya teropeni, kan bisa gitu itu. Panjenengan kalau ditakmir-takmir. Oh, jate gegeran karo kancane sing liya sing padha takmire. Wah, ketuae dhek. Aduh, ajur. Lho, gak oleh ngono iku. Dongakno dukung, lek salah diperbaiki. Itu dulur kita semua, saudara kita semua. Lah, itu kan rencana kita kan masuk bareng-bareng ke surga, bukan kita sendiri-sendiri. Enggak 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 sendiri berjalan luntang-lantung gitu. Jadi penting bagi kita untuk menjadikan masjid-masjid yang kita buat. Masjid mau musola, mau langgar, mau masjid yang namanya masjid besar, masjid agung dan lain sebagainya. Coba ketika masuk di dalamnya seleb, pelayanannya bagus, mulai dari ini, mulai dari itu lembut. Tidak ada bicara-bicara buruk di dalamnya. Tidak ada sawah sangka. Indah masjidnya. Dalamnya kisruh. Ya. Panas-panasan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ternyata akhir zaman nanti sesuai dengan prediksi Rasulullah. Masjid semakin dihias indah. Dalamnya tidak dihias. Dalamnya tidak dimaksimalkan. Untuk apa? Yang berikutnya, rumah indah isinya manusia durhaka. Adakah buktinya ini? Wonten Bapak Ibu, wonten. Kurang apa indahnya kerajaan Fir'aun? Kurang apa indahnya, mewahnya kerajaan rumah Raja Namrud? Kurang apa Korun? Gitu? Kurang apa Bukhtanasor? Ya, kurang apa Herodes? Ya, raja-raja Roma. Tapi isinya orang durhaka kepada Allah. Luarnya indah, taat, bagus. Dalamnya neraka, naudzubillah min dzalik. Maka baiti jannati, konsep Rasulullah harus kita upayakan terus menerus. Jika ada suami rewel, dikasih gini, ya tetap ya sudahlah ya.
Sudah lakung, kalau ndak mau ya sudah. Nggak mau minum. Ya wis tak minum sendiri. Nggak mau makan yuk, yang kung. Enggak, ya wis tak makan sendiri. Tadi mak-mak itu jadi lemu-lemu. No, gak apa-apa. Beres. Tak antene dhewe. Kalau yang lagi direweli yang ibu-ibu istrinya. Yang tiang-ti itu. Ya, mesti cetar-cetar lek bicara itu umpamanya. Alhamdulillah dia sifat sini sudah lembut, lembut, halus-halus. Yangkung, dahar. Oh iya, enak bicaranya. Dahar enggak Yangkung? Enggak, ya wes, sakarep. Lo jangan. Kelembutan itu jadi luarnya indah, dalemannya sejuk seperti surga. Bukankah miniatur surga asli ketika kita di akhirat? Miniatur paling tidak itu nyenangkan isi rumah. Anakku lo tadi, ya Allah, angel dikongkon sholat gak apa-apa. Yang penting sudah dinasihati. Dia itu pemilik sejatinya Allah, bukan kita. Jika Allah nanti mengarahkan, menghidayai untuk bisa taat, ya akan taat dengan sendirinya, tidak menunggu nasihat kita. Lah nasihat kita itu jangan digagalkan dengan nesu-nesu, marah-marah. Wes mbok sakarepmu, gak gelem ya wes, gelem ya sakarepmu. Wes kono nang kancamu kono dulino kono. Kalimat itu menggagalkan apa ini namanya? Pahala kita yang lembut kemarin yang nasihat itu. Nak, sudah sholat ya, gini-gini. 2 hari, 3 hari gak ada actionnya. Lalu tambah tinggi nadanya itu, gitu. Jadi tenor gitu. Dari ibu-ibu gitu ya, sopran gitu, apa alto, sopran, mezzo, sopran, alto, suara tertinggi alto ya, suara ibu-ibu itu. Ah, jadi ngegas-ngegas itu. Jangan-jangan pahala kemarin yang lembut-lembut itu jadi hilang. Seorang suami, seorang istri memberikan nasihat kepada suaminya, ya Yangkung, apa gini loh ya, gini gini gini. Ternyata satu saat itu kesel seorang istri itu. Kesel terus ngegas. Loh ngene iku lho ngentekno pahala kemarin yang lembut-lembut itu. Kenapa? Karena suami, karena istri, apa karena Yangkung yang papa mama anu bapak itu seorang suami itu jengkel. Mama itu apa ya kok? Jengkel itu menghabiskan ibadah atau pahala kemarin yang lembut itu. Naudzubillah, kumpulnya orang yang soleh hanya disebut. Jadi berkumpul dengan orang soleh itu akan disebut solih. Luarnya baik, dalamnya itu sebenarnya nggak baik. Jadi kumpul dengan tempat ngaji apa gitu hanya sekedar action saja. Alibi, alibi ada udang di balik batu. Ya, Daud dan di balik batu. Jadi biar disebut orang baik. Naudzubillah min dzalik. Ya apa solusinya? Tidak apa-apa. 12 jam ya apa ini habis ini memandikan pelatihan memandikan jenazah. Dinta ini tapi di jam 8. Tenang. Ini solusinya. Yang pertama, ayo muhasabah sebelum tidur malam tentang hari yang berlalu. Ketika malam menjelang tidur sebelum doa itu, ya Allah jadikanlah ibadah yang kami lakukan tadi, pagi, siang, sore, sampai barusan sholat isya tadi. Engkau terima. Jika ada yang kurang sempurna, mampukan kami besok untuk menyempurnakan. Evaluasi, muhasabah. Jangan melihat sinetron, terus bilang, lol, ya apa, ya wes, gak ada muhasabah. Kenapa aku harus begini? Karena ayatnya ada ikra kita bakafa binafsikal yauma alika hasiba. Ayo baca catatanmu yang tadi, yang kemarin, yang hari yang lalu. Cukuplah dirimu untuk menghisap. Kan gitu ayatnya. Lalu yang kedua, rencanakan sebelum tidur akan hari esok menuju yang baik. Ya Allah, saya besok itu rencananya begini. Itu direncanakan sebelum tidur. Terbawa mimpi, besok itu akan sukses. Terbawa doa, besok itu akan sukses. Terbawa motivasi, besok itu sukses. Bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga, bergantunglah hanya kepadanya dan jangan bergantung pada yang lain. Amal yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, bergantung kepada anak, ya, sukses nanti bisa begini begitu, bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada dunia, nyesel akibatnya. Karena yang bergantung hanya kepada Allah itu yang benar. Bergantung kok kepada deposito di bank. Ya investasi yang sekian-sekian. Loh, ya salah toh. Wah, untuk yang sana itu untuk hari tua saya, biar nanti hari tua saya itu saya tidak begini begitu. Loh, keliru 150%. Keliru. Setelah istirahat tidak bekerja, investasi yang digadang-gadang bisa ya mendampingi di usia tua, ternyata dihabiskan untuk berobat entah anaknya, entah cucunya, atau apalah yang akhirnya habis. Belum selesai berpikir, Allah sudah angkat. Allah bersihkan dengan caranya. Agar manusia ingat bahwa yang maha kuasa itu Allah. Maka kepadanya lah hanya bergantung. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan menginspirasi panjenengan semua untuk tetap semangat dalam beribadah. Tetap termotivasi untuk terus mencari ilmu. Tetap beribadah dengan istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan kepada Waalaikumsalam hostnya. Silakan. Oke.